Sungguh satu anugerah jika kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang tua mendidik anak-anak generasi Z dan generasi Alpha di dalam revolusi industri 4.0 ini. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang mendidik dengan pola asuh yang tepat dan benar. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita untuk hidup mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia.
Saudara sekalian, Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama GEMA, Gerakan Membaca Alkitab. Usia GEMA sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, GEMA akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian, saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada GEMA ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya GEMA ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati.
sungguh satu anugerah jika kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi orang tua mendidik anak-anak generasi Z dan generasi Alpha di dalam revolusi industri 4.0 ini. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang mendidik dengan pola asuh yang tepat dan benar. Bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang mendidik anak-anak kita, membimbing anak-anak kita untuk hidup mencapai tujuan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudara sekalian, Gereja Kristus Yesus sangat mementingkan pengajaran akan firman Tuhan kepada jemaat. Oleh sebab itu, sejak tahun 1999, GKY telah menyediakan akan renungan harian, yaitu yang kita kenal dengan nama Gema, Gerakan Membaca Alkitab. Usia Gema sudah 22 tahun, saudara. Apakah saudara sudah ambil bagian di dalam membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari? Nah, saudara, ada kabar baik. Mulai 1 Juni 2021 ini, Gema akan juga tersedia di dalam format audio. Kita bersyukur untuk kesempatan kita boleh sekali lagi merenungkan firman Tuhan bersama. Juga video. 主内弟兄姐妹们平安，感谢主赐给我们机会来思想上帝的话。 Dan kita akan menyediakannya semua melalui akan media sosial yang ada, saudara, ya. Dan kita akan menyediakan linknya kepada saudara sekalian. Saudara bisa melihatnya dari sana. Nah, saudara, kita bersyukur untuk seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, bahkan juga jemaat yang boleh menjadi bagian dalam pelayanan ini. Ya, kita menjadi satu seluruh GKY, rekan-rekan hamba Tuhan seluruh GKY yang akan menjadi narator daripada Gema ini. Ya, jangan lewatkan, saudara, kita satu tubuh Kristus, kita satu di dalam Tuhan. Kiranya Gema ini bisa menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Yesus. Tuhan memberkati. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus dimanapun berada saat ini. Walaupun kita berjauhan secara fisik, namun biarlah hati kita bersatu bersama saat ini. Kita mau menyembah Allah kita yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita persiapkan hati kita untuk menghampiri hadiratnya. Mari kita berdiam diri sejenak. Mari kita bersatu dulu. Amin. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara sekalian,
kita mau menaikkan pujian. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Dia selalu baik buat hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Engkau tidak pernah salah dalam memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul pada malam hari ini. Walaupun mungkin secara fisik kami tidak bersama-sama. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami bersatu dalam hati di dalam Engkau. Tuhan ampuni akan salah dan dosa kami, layakkan kami Tuhan untuk menghampiri hadirat-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan suara-Mu, kami boleh melihat wajah-Mu, dan kami boleh semakin mengasihi Engkau. Tuhan berkati ibadah doa pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Dan biarlah segalanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang lagu yang telah kita nyanyikan tadi, kita katakan Tuhan Yesus baik. Dia amat baik. Tapi mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ada dalam keadaan yang sulit. Entah itu karena sakitkah, karena perekonomian yang sedang terpurukkah, atau hubungan relasi yang tidak baikkah, dan banyak lagi alasan sehingga kita sulit mengatakan Tuhan Yesus baik. Mungkin terbersit dalam diri kita pertanyaan, kalau Tuhan Yesus baik, mengapa hal-hal sulit ini terjadi dalam hidup? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bukti akan kasih setianya dalam hidup kita adalah kita menyadari kita masih hidup sampai saat ini. Kita ada bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerahnya. Kita memiliki pengharapan akan hari esok, karena Dia Yesus yang sangat baik. Dia teramat baik bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dan saya pribadi. Mari kita naikkan pujian. Kita mengakui bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita hanyalah berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan begitu baik memiliki rancangan masa depan yang baik untuk kita, Dia pun merancangkan kebaikan bagi bangsa kita Indonesia dan dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, khususnya penanganan COVID-19. Kita bersyukur sejauh ini program vaksinasi sudah berjalan dengan baik di seluruh Indonesia dan masih akan terus berlangsung. Mari kita berdoa untuk ini. Kita berdoa untuk ketersediaan vaksin di Indonesia, para petugas dan relawan yang terlibat. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama. Ya Allah Bapa di dalam surga, Tuhan, dari tahun lalu masalah corona ini, COVID-19 terus ada. Bahkan Tuhan, pasca Lebaran ini, Hari Raya Idul Fitri, kekhawatiran kami akan meningkatnya wabah ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan boleh terus menyertai bangsa dan negara ini. Kami bersyukur Tuhan untuk proses vaksinasi yang sudah berjalan di seluruh Indonesia dan akan terus berjalan. Tuhan, kami berdoa untuk ketersediaan vaksin. Biarlah boleh tercukupi Tuhan, sehingga seluruh bangsa Indonesia boleh mendapatkan vaksin ini. Kami berdoa untuk para petugas, para relawan. Tuhan berkati ya Bapa, berikan kesehatan yang prima bagi mereka, sehingga boleh menolong banyak orang, boleh menerima vaksin ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh dunia. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan menolong Tuhan, boleh mengatasi wabah ini. Yang banyak sekali menelan korban, banyak membuat kesengsaraan di mana-mana. Kami percaya Engkau yang mengontrol kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa untuk keamanan bangsa kita. Akhir-akhir ini banyak hal yang meresahkan, khususnya yang berhubungan dengan terjadinya masalah dengan Israel dan Palestina. Mari kita berdoa sehingga masyarakat Indonesia boleh berpikiran jernih dan objektif, sehingga bangsa ini tidak terpecah karena kurangnya pengertian dan mudah terprovokasi. Mari kita berdoa untuk bangsa kita ini. Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, akhir-akhir ini peristiwa Israel Palestina Tuhan, yang banyak sekali pro dan kontra Tuhan. Tapi kami minta Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami, jauhkan dari perpecahan dalam bangsa ini. Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan juga menolong kami. Terpuruknya perekonomian di negara ini Tuhan akibat pandemik COVID-19, Tuhan kami berdoa, biarlah Tuhan menolong, bangkitkan bangsa kami ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menolong dan menjaga bangsa ini. Kesatuan bangsa ini kami taruh dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa untuk keamanan dunia, khususnya yang terjadi di Israel. Biarlah Tuhan menolong para tokoh yang berkepentingan untuk cepat boleh mengatasi hal ini. Kita juga berdoa banyak keluarga yang menjadi korban, baik dari pihak Palestina maupun Israel. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong dan juga boleh menguatkan mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kudus, kami berdoa untuk keamanan dunia ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terciptanya kedamaian di dunia ini. Kami berdoa khususnya untuk yang akhir ini terjadi Israel dan Palestina. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk tokoh-tokoh yang berkepentingan. Biarlah Tuhan menolong, boleh terselesaikannya. Karena telah banyak korban yang berjatuhan, baik dari pihak Palestina maupun dari Israel. Tuhan, kami berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau mampu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang kehilangan ayah, ibu, anak karena konflik ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong, berikan kekuatan, kesembuhan bagi mereka yang terluka. Tuhan, terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk Adelpos.
Kita berdoa untuk para pengurus, kita juga berdoa untuk kegiatan yang diadakan rutin tiap bulan. Mari kita berdoa untuk para kaum pria yang ada di gereja kita, di GKI Kebayoran Baru, untuk mau terlibat dan bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami berdoa untuk Adelpos, Tuhan kami berdoa. Engkau yang mendirikan ini dan Engkau yang akan terus menjaga. Kami berdoa untuk para pengurus yang telah bersungguh-sungguh memikirkan Tuhan acara demi acara. Untuk boleh semakin menjangkau banyak para pria, untuk boleh mengenal Tuhan semakin dalam. Kami berdoa Tuhan untuk para kaum bapak yang ada di GKI Kebayoran Baru. Biarlah memiliki hati yang boleh mau mengikuti kegiatan ini. Bukan hanya sekedar untuk kumpul, tetapi semakin mengenal Tuhan. Bagaimana menjadi seorang pria di hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita terus berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, untuk pekabaran Injil. Badan-badan misi yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia. Kita juga berdoa untuk gereja, untuk tim misi yang boleh ada di seluruh gereja. Biarlah kabar baik itu boleh tersebar dan banyak orang boleh mengenal siapa Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kita juga berdoa untuk diri kita sendiri. Biarlah kita menjadi saksi Kristus, baik dalam perkataan kita maupun sikap hidup kita dimanapun kita berada, sehingga nama Kristus dipermuliakan. Mari kita berdoa untuk hari ini. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk pekabaran Injil, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, dengan badan-badan misi, baik OMF maupun yang lainnya. Kami berdoa juga yang ada di Indonesia, kemudian juga tim misi yang ada di gereja-gereja, persekutuan-persekutuan. Biarlah Tuhan menolong. Banyak jiwa boleh terjangkau Tuhan. Banyak jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan. Tuhan, biarlah melalui badan misi ini, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh banyak orang boleh melihat siapa Kristus dalam kehidupan mereka. Tuhan, pakai kami juga Tuhan yang ada. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi Kristus. Dimanapun kami berada Tuhan, Kau tempatkan dalam pekerjaan, di rumah, di lingkungan kami berada Tuhan. Biarlah sikap hidup kami, perkataan kami boleh mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Walaupun kami tahu Tuhan, kami merupakan tugas yang tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus, Kau memampukan kami. Sehingga nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita juga mau berdoa untuk lembaga-lembaga konseling yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan menolong melalui lembaga-lembaga konseling ini banyak jiwa-jiwa yang mengalami berbagai persoalan hidup boleh teratasi. Kita berdoa untuk para konselor Kristen yang ada dan juga kebutuhan konselor-konselor Kristen di seluruh Indonesia yang masih kurang. Biarlah Tuhan menolong para konselor menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk hal ini. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk counseling center yang ada di Indonesia. Dimanapun berada Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan melalui para konselor-konselor Kristen boleh Engkau pakai Tuhan untuk menolong banyak jiwa-jiwa yang begitu banyak tertekan dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, hubungan orang tua, anak, untuk relasi dimanapun Tuhan berada. Tuhan, kami berdoa untuk para konselor. Juga kebutuhan konselor yang masih sangat kurang di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau kirim orang-orang yang sungguh-sungguh terbeban untuk melayani menjadi konselor, sehingga Engkau pakai untuk perpanjangan kasih-Mu kepada banyak jiwa. Tuhan, kami berdoa untuk hal ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk jemaat yang sakit. Kita sebutkan dalam doa pribadi kita bagi saudara-saudara kita yang sakit dan juga yang mungkin dalam melewati masa-masa sulit karena kehilangan keluarga terkasih, orang tua, bapak, ibu, istri, anak. Tuhan, kita berdoa biarlah Tuhan menolong, menguatkan.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, yang dalam pergumulan Tuhan, baik sakit karena COVID atau penyakit yang lain. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan boleh menolong. Memberikan kesembuhan melalui proses pengobatan. Melalui tim medis, biarlah Tuhan juga menolong. Baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang merasa kehilangan, merasa sedih dan harus melewati masa-masa sulit. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan boleh menguatkan mereka. Mungkin banyak pertanyaan dalam kehidupan mereka, kenapa harus terjadi hal ini. Tapi biarlah Tuhan terus menguatkan dan memberikan penghiburan kepada mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita akan berdoa untuk diri kita sendiri dalam doa pribadi kita. Doa-doa yang tidak terucap, yang mungkin kita tidak ingin orang lain tahu masalah pribadi kita. Mungkin hal itu dengan masalah yang sangat pribadi dalam hidup kita. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Mungkin kita merasa putus asa, seakan tidak ada harapan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Mari kita naikkan pujian ini. Pujian ini mengatakan bahwa doa mengubah segala sesuatu. Mungkin kita berpikir kita sudah berdoa, tetapi kenapa keadaan tidak berubah? Masalah itu tetap ada. Mungkin keadaan kita tidak berubah atau mungkin bahkan menjadi lebih buruk. Tapi percaya Tuhan, dengan doa, Dia mengubah diri kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa melihat masalah yang kita hadapi dengan penuh harapan. Karena kita percaya Allah selalu menyertai kita. Mari kita naikkan pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdiam diri, kita membawakan doa-doa pribadi kita.
Bapa yang baik, kami serahkan doa-doa yang tidak terucap ini. Engkau mengenal hati kami, Tuhan. Engkau mengerti apa yang kami pikirkan, apa yang kami mau katakan, apa yang kami mau lakukan. Engkau mengerti karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau tahu keadaan kehidupan kami, Tuhan. Seringkali kami putus asa. Seringkali kami ingin lari dari masalah ini. Seringkali kami berpikir, mengapa bisa terjadi? Tetapi Tuhan, biarlah kami membawakan semuanya ini dalam doa kami. Walaupun mungkin sepertinya masalah ini belum selesai, atau mungkin terlihat tambah buruk, tapi kami yakin dan percaya Engkau mengubah diri kami terlebih dahulu, Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa segala yang terjadi dalam hidup kami untuk kebaikan kami. Karena hidup kami adalah tentang Engkau, bukan tentang kami. Tolong kami untuk mengerti dan melihat bahwa tidak ada yang mustahil kalau Engkau mau. Tapi Engkau lebih memperhatikan diri kami, proses pembentukan hidup kami. Karena Engkau belum selesai dalam membentuk diri kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kesabaran yang terus Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh doa-doa dan kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, tema hari ini adalah lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang pengampunan. Kita tidak mungkin hidup sendiri dalam dunia ini. Tetapi ketika kita berhubungan dengan orang lain, seringkali terjadi konflik. Kita sering merasa tersakiti. Kita sulit mengampuni. Tetapi biarlah kita melihat bahwa diri kita pun sebenarnya tidak layak diampuni. Karena kita manusia berdosa. Tetapi Allah yang begitu mulia, Allah yang penuh kasih, mengampuni diri kita. Sehingga kita bisa mengampuni orang lain dan mengasihi mereka yang menyakiti kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini, mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni
Pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Julianto Simanjuntak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan saya ingin mengajak kita bersama-sama berdoa supaya kiranya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh berdoa, Tuhan berbicara menolong kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami firman yang kami akan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul Cinta Kreatif dan Pengampunan. Saudara, sering sekali kita mampu mencintai orang-orang yang baik kepada kita, yang sayang atau yang berkorban kepada kita. Tapi bagaimana cara kita mengasihi keluarga kita apa adanya? Dengan semua kekurangan, keterbatasan yang mereka miliki. Saya ingin mengajak kita akan bersama-sama merenungkan, belajar dari Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita kreatif dalam mencintai dan kreatif dalam mengampuni. Sebagian kita dibesarkan dengan cinta yang saya sebut manipulatif. Cinta manipulatif adalah cinta yang bersyarat. Dalam istilah yang sering sekali kita dengarkan, you love me, I love you. You hurt me, I hurt you. Inilah prinsip cinta manipulatif. Kalau kamu sayang aku sayang. Aku lebih sayang. Tapi kalau kamu jahat, aku juga bisa lebih jahat. Sebagian kita dibesarkan oleh orang tua dengan juga cinta yang sama. Saya masih ingat pada waktu kecil, kalau ibu saya pergi arisan, saya selalu memesan, "Ma, jangan lupa bawa kue. Bawa pulang pisang goreng." Ibu saya akan menjawab, "Oke. Tapi jaga rumah baik-baik, jaga adek baik-baik, nanti baru dapat pisang goreng." Mungkin sebagian jemaat pernah mengalami minta hadiah, sebut saja sepeda. Orang tua akan kita bilang, "Tunggu, nilai rapatmu bagus dulu." Itu cinta manipulatif. Cinta yang bersyarat. Tapi Yesus menunjukkan dan mengajarkan kepada kita, bukan cinta yang bersyarat. Kitab Yohanes menyebutnya dengan cinta agape. Saya menggunakan istilah cinta kreatif. Cinta tanpa syarat. Saya ingin membaca Roma 5 ayat 8 sebagai dasar khotbah yang kita akan renungkan bersama-sama. Firman Tuhan tertulis, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya ingin mengulang sekali lagi, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan dalam keadaan baik atau layak untuk dicintai, tapi dalam keadaan yang tidak layak. Saya banyak belajar ketika mengalami konflik dengan putra bungsu kami sekitar tahun 2012 sampai 2015. Komunikasi kami sangat buruk, sangat miskin, sangat minim dan sangat dingin. Karena saya tidak mau berbicara dengan saya, atau berbicaranya barangkali 30 detik, 1 menit, dan dia sudah mulai kecanduan game. 8 jam sehari, sampai prestasi akademisnya buruk. Hampir tidak lulus. Yang lebih menyakitkan adalah anak saya memutuskan tidak menjadi Kristen. Dia memilih ateis atau agnostik. Nah, dia berkata, "Nanti Pak, kalau hubungan kita sudah baik, saya akan berhenti main game dan saya akan berkomunikasi dengan Bapak." Bukan hanya itu, dia juga menderita depresi dan kami membawa ke psikiater, ke psikolog. Dan saya membaca kisah Lukas pasal yang ke-15 dari ayat 11 sampai ayat 32. Satu kisah yang sangat klasik yang kita sudah tahu ceritanya. Kisah seorang anak
yang memaksa ayahnya untuk memberikan warisan. Anak bungsu yang ingin tergesa-gesa mendapatkan warisan dan pergi meninggalkan rumah. Dia sudah bosan di rumah itu. Mungkin ingin lepas daripada kontrol orang tuanya. Dan dia pergi. Ayahnya memberikan dia warisan. Mungkin separuh, karena anaknya 2. Dan anak bungsu ini menghabiskan uangnya berfoya-foya. Mabuk dengan pelacur. Dengan teman-temannya bersenang-senang. Dan sampai habis. Dan akhirnya dia tidak bisa makan. Dan rela bekerja di sebuah kandang babi. Jadi pekerjakan untuk menjaga babi, memberi makan babi. Kita tahu bagi orang Yahudi, babi itu simbol hal yang tidak menyenangkan. Simbol hal yang najis. Tapi dia terpaksa bekerja di situ, saudara-saudara. Sampai suatu saat dia sadar bahwa di rumah ayahnya semua pegawai, semua pembantu makan dengan enak. Mungkin babi kecap. Mungkin ayam panggang. Mungkin ikan bakar. Tapi di situ dia menderita, dia kelaparan, dia cuma makan sisa-sisa, ampas-ampas. Dan dalam ingatan itu dia memutuskan, saya harus pulang. Bapak saya sangat baik. Dan dia rela jadi apapun, dia penting, saya akan pulang. Dan kisah itu berlanjut dan menggugah perasaan hati saya untuk juga bisa melihat dan bersikap kepada anak saya dengan kondisi yang saya katakan tadi. Dia kecanduan game, prestasi akademis buruk, mengalami depresi dan kehilangan imannya. Si ayah ketika anak bungsunya pulang, dia sangat senang dan langsung memestakan, merayakan, walaupun anaknya dalam kondisi yang sangat busuk, sangat bau, sangat kumal, sangat miskin, dan sangat menyusahkan hidupnya selama bertahun-tahun. Ini menarik sekali. Anak ini tidak ada syarat, tidak harus berbuat itu dan ini. Saya hanya mengatakan, siapkan semua pesta dimulai. Saya mengagumi sekali cinta kasih orang tua seperti ayah di dalam kitab Lukas pasal 15. Hati saya tergugah untuk juga belajar untuk mencintai anak saya apa adanya, tanpa syarat. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari teks Lukas 15 yang kita bisa baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Yang pertama, saudara-saudara, ayah ini kenal dengan baik anaknya. Dia tidak peduli bahwa anaknya sekarang menjadi anak yang berandal, anak yang melawan. Dia ingat memori dari kecil ini anak-anak yang baik. Dia kenal betul dari anak ini masih kecil. Dia tahu potensi anak ini. Dan itu sebabnya dia dengan rela memberikan warisan itu separuh, walaupun sebenarnya tentu dia kecewa kepada anaknya. Jadi saudara, pada waktu juga anak saya setelah tamat SMA dengan nilai yang sangat miskin, sangat minim, dia minta studi ke Amerika Serikat pada waktu itu. Saya bergumul, saya berjuang, bagaimana mungkin anak ini yang nilainya sangat jelek, prestasi akademisnya buruk, kesehatan mental dan imannya juga kurang baik. Lalu bertanya sama saya, apakah boleh sekolah ke Amerika? Kisah Lukas 15 ini menggugah perasaan saya. Dan saya menjawab, tidak iya, juga tidak bilang tidak. Saya bilang, Bapak akan usahakan. Dan dia menjadi bersemangat belajar. Dia meninggalkan game. Dia setiap hari belajar secara online dengan YouTube. Dan perubahannya sangat luar biasa. Dan singkat cerita, saya teringat memori pengalaman dia dari kecil. Anak saya ini anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang berbakat, anak yang ceria, anak yang periang. Dan saya akhirnya memutuskan untuk mengirim dia untuk sekolah ke Amerika Serikat. Saya tahu anak saya dari dia kecil. Saya tidak fokus hanya pada waktu dia SMP atau SMA. Ini yang dilakukan ayah ini. Dia tahu anak ini anak yang baik. Dan dia percaya suatu hari anak ini akan kembali. Terus sayang sekali, kita semua mungkin satu rumah. Tinggal sama ayah, tinggal sama anak, sama pasangan. Tapi apakah kita saling kenal? Belum tentu.
Saya masih ingat SMP, anak saya kelas 2. Dia tidak mau membuat PR-nya. Dan saya marah. Moze, kenapa tidak bikin PR? Dia menjawab, saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Anak saya bilang, saya tidak bisa. Saya mengatakan sama anak saya, kamu pasti bisa. Dari mana Bapak tahu? Ya, karena kamu anakku. Bapak tahu karena kamu anakku. Kamu pasti bisa. Anak saya pada waktu itu berkata, apa yang Bapak tahu tentang aku? Coba sebutkan 3 nama temanku. Bapak tahu nggak? Saya kaget sekali pertanyaan itu. Saya ternyata tidak tahu satu pun nama teman anak saya. Nggak, Bapak nggak tahu kan? Coba sebutkan 2 nama guruku. Bapak tahu nggak? Ternyata saya juga tidak tahu nama guru anak saya. Lalu anak saya berkata, Pak, sorry, Bapak tidak tahu apa-apa tentang aku. Bapak juga tidak tahu apa yang terjadi di sekolah. Teman-temanku bikin apa sama aku. Guru-guruku bikin apa sama aku. Bapak tahu? Cerita itu mengingatkan saya, saudara-saudara. Sebenarnya kita boleh tinggal serumah, tinggal bersama-sama. Tapi apakah kita saling kenal? Belum tentu. Belum tentu. Sekali lagi, saudara-saudara, saya ingat cerita ini mengajarkan saya untuk merayakan kegagalan anak kita. Kita bukan saja merayakan keberhasilan, nilai-nilai akademis yang bagus, tapi beranikah kita merayakan dan menerima dan tetap mungkin memberikan hadiah kepada anak kita walaupun mereka tidak menyenangkan hati kita. Saya ingat waktu anak saya masih sangat candu dengan game. Saya lihat dia suka menyanyi. Suatu hari saya pergi ke mall dan saya melihat satu speaker yang sangat bagus. Saya ingin membelikan kepada anak saya. Dan saya membawa pulang. Dia senang sekali. Ya, speaker Bose. Sudah tahu, speaker Bose cukup mahal. Apakah dia layak menerimanya? Sama sekali tidak. Dia masih seorang pecandu game, yang sering tidur larut malam, yang jarang belajar. Tapi Bose itu mengubah hidupnya. Mulai hari pertama setelah dia memiliki. Dia lebih ceria, lebih suka menyanyi. Dia lebih senang mencari teman. Mulai ikut aktif drama, latihan menyanyi. Kemana-mana dia suka menyanyi. Dan perubahan itu membuat dia sangat senang. Dan mulai mendengarkan saya. Dia tahu bahwa saya memberikan perhatian dan kebutuhannya. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sikap si ayah memberikan warisan? Ayah ini melihat potensi anaknya, bukan apa yang terlihat. Ini penting sekali, jangan lupa kita jangan hanya melihat kondisi anak kita sekarang. Dulu waktu kecil, dia adalah anak yang menyenangkan. Potensinya tidak hilang, kebaikannya tidak hilang. Hanya situasi, usia, lingkungan, dan mungkin keadaan rumah tangga kita yang membuat hidupnya berubah. Setelah hubungan kami pulih, terutama setelah saya mengizinkan anak saya studi ke Dallas di Amerika Serikat. Saya ingat anak saya bilang begini, kenapa dia pulih? Kenapa dia memilih jadi Kristen? Anak saya bilang begini, waktu Papa fokus sama kekuranganku, aku fokus sama kekuranganku. Tetapi waktu Papa fokus sama kelebihanku, aku tidak perlu fokus sama kekuranganku. Dan waktu Bapak menerima aku apa adanya, aku bisa menerima diriku apa adanya. Dan waktu aku menerima diriku apa adanya, aku bisa menerima penerimaan Tuhan kepada diriku apa adanya. Itu sebabnya aku menjadi Kristen. Saudara, penerimaan itu memulihkan. Mencintai tanpa syarat. Menerima pasangan apa adanya. Bukan ada apanya. Itu satu kekuatan yang dihasilkan oleh cinta agape. Cinta Kristus. Yang kedua, cinta kreatif itu bersifat adil. Si ayah tidak membedakan. Masing-masing dapat sebagian. Kepada si sulung yang baik, si anak papa ini, yang hanya di rumah, diberikan sama dengan anak yang bungsu, yang kelayapan meninggalkan rumah. Kita sering sekali tidak adil. Anak yang baik, kita lebih banyak berikan perhatian, kasih sayang. Tapi anak yang melawan, kita sering sekali
mengabaikan kebutuhannya. Saya masih ingat ketika anak saya bungsu umur 9. Saya ajak pergi ke mall untuk nonton film anak-anak. Dia udah berapa kali, setiap kali saya ajak abangnya, dia minta ikut, tapi saya tidak izinkan. Nah, pada waktu umur 9 saya mau bawa dia ke mall untuk nonton, dia tidak mau. Saya bujuk untuk minum es krim kesayangannya, Baskin Robbins, dia tidak mau. Nanti makan kentang goreng kesayangannya di McDonald, dia tidak mau. Dia masuk kamar dan saya kejar. Saya ketok pintu kamarnya dan saya tanya, Muzi, apakah boleh Bapak tahu kenapa kamu tidak mau ke mall? Biasanya kamu suka ke mall. Kita nonton yuk. Habis itu kita makan Baskin Robbins. Anak saya menjawab dengan ketus, selama ini Bapak ajak siapa? Siapa yang Bapak ajak ke mall? Abang kan? Ajak aja dia, nggak usah ajak-ajak saya. Umur 9, dia udah merasakan ketidakadilan saya. Saya sadar dan saya minta maaf. Karena memang kalau anak sulung saya minta apa, langsung saya iakan. Langsung saya ajak ke mall. Tapi kalau anak yang bungsu minta, nah karena sering melukai saya bilang nanti. Seringkali kita tidak adil. Kita merasa adil, tapi saya pikir kita perlu mengevaluasi apakah kita benar-benar adil. Kadang-kadang kita tidak adil dengan pasangan kita. Tidak sedikit kita itu adalah ayah yang baik, tapi bukan suami yang baik. Kita adalah istri yang baik, tapi kita bukan ibu yang baik. Ini juga ketidakadilan karena kita lebih sayang sama pasangan kita atau lebih sayang sama anak kita. Ini juga ketidakadilan. Saudara, bagi saya cinta orang tua itu seperti jangkar. Sejauh-jauhnya anak terdampar, terhilang, dia tidak akan hilang selamanya. Dia akan kembali. Dia akan kembali karena dia tahu orang tuanya sayang sama dia, dia tahu papanya sayang sama dia akan kembali. Seperti kisah anak yang hilang itu. Percayalah, anak kita nggak akan hilang sejauh-jauhnya. Itu seperti jangkar. Dia akan di situ-situ aja dan dia akan kembali. Tapi andai kata anak ini mempunyai ayah yang kasar, yang suka maki, misalnya saja, mohon maaf, anak orang tua yang kadang-kadang di kampung saya bilang anjing, babi. Mungkin anak ini bilang, daripada saya dibabikan, lebih bagus saya makan nasi babi. Tapi anak ini ingat bapaknya baik. Sangat murah hati, sangat generous. Langsung dia memutuskan, saya pulang. Percayalah, sejauh-jauhnya suami kita pergi, anak kita pergi, kalau dia merasa dicintai, dia akan kembali. Kadang-kadang kita perlu mengizinkan anak kita kepentok. Dia perlu belajar dari kesalahan. Dan kita perlu juga belajar untuk merayakan kesalahan anak kita, kegagalan anak kita. Nah, budaya Asia, budaya orang-orang Indonesia sering sekali meletakkan harapan kepada anak sebagai sumber kebanggaan. Anak bukan sumber kebanggaan. Juga bukan sumber perlindungan di hari tua, sebagai sumber investasi, bukan. Anak kita besarkan untuk dia nanti membesarkan anaknya sendiri, yaitu cucu kita. Jadi anak tidak pernah berhutang kepada kita. Anak berhutangnya kepada cucu kita. Dia tidak membalas ke atas, dia membalas ke bawah. Itu sebabnya kita harus memberikan kebebasan kepada anak kita untuk mengembangkan dirinya sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita belajar dari ayah ini, mengizinkan anaknya belajar dari kesalahan, supaya anaknya bisa menjadi dirinya sendiri. Dia melihat anak lebih daripada nilai, anak lebih daripada keberhasilan, lebih dari prestasi daripada sukses. Seperti budaya Asia sangat menekankan sukses, berhasil, juara. Ini konsep yang salah. Ini konsep yang merusak banyak komunikasi kita dengan anak-anak. Apalagi anak-anak zaman generasi Z yang ingin sekali ada kebebasan. Jadi ciri ini saudara, kita melihat orang tua itu mengutamakan relasi, bukan prestasi.
Saya sempat tegang dengan anak bungsu kami ketika dia tidak mau lagi ke gereja. Dia bilang, Pak, aku tidak mau ke gereja. Saya bilang, kenapa? Karena saya bukan Kristen. Oh ya? Apa perasaan Bapak sebagai pendeta anaknya tidak Kristen? Saya menjawab, seperti kisah Lukas 15. Saya terinspirasi, saya mengatakan, Papa sayang sama kamu bukan karena kamu Kristen. Aku sayang sama kamu karena kamu anakku. Ingat itu baik-baik. Saya belajar untuk mencintai anak saya walaupun dia memutuskan tidak Kristen waktu itu. Saya bersyukur Januari 2016 anak saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena hubungan kami dipulihkan, hubungannya dengan Tuhan juga dipulihkan. Saudara, ini adalah cinta yang tidak bersyarat. Dan ini sangat memulihkan. Juga saudara, cinta kreatif itu fokus pada akar, bukan pada buah. Akar itu adalah hubungan, ya, komunikasi, relasi. Walaupun anak kita belum berubah, pasangan kita belum berubah, orang tua kita belum berubah. Tapi jangan memutuskan jembatan relasi. Jangan kita tidak lagi berkomunikasi atau mendiamkan. Tidak jarang orang kalau lagi kesal tidak mau bicara. Itu bukan kasih. Itu hukuman. Jadi saudara, buah, ya, seperti nilai yang baik, prestasi yang bagus, kelakuan yang oke, berhenti main game, itu semua buah. Tapi walaupun anak kita belum berhenti bermain game, belum rajin ke gereja, belum bagus nilainya, kita dipanggil untuk tetap mencintai mereka. Apa adanya. Maka saudara, jangan sampai memutuskan tali relasi, tali komunikasi, tali silaturahmi. Walaupun belum ada perubahan. Siapa yang berubah? Waktu anak kita tidak berubah. Kitalah yang berubah. Yaitu menerima dia tidak berubah. Itulah perubahan. Ketika pasanganmu belum berubah, siapa yang berubah? Ya kita. Menerima dia belum bisa berubah. Karena kalau kita memaksakan buah, kita memaksakan perubahan, kita akan frustrasi, kecewa, marah, konflik. Ya, kita tetap bisa tegur anak kita kalau masih main game. Tapi yang kita tegur adalah sikap dan keputusannya, bukan pribadinya. Kita tidak bisa bilang, kamu memang tidak pernah mendengarkan Bapak. Kamu memang anak yang tidak pernah berbakti sama orang tua. Jangan, bilang saja, Papa sedih kalau kamu, atau Papa marah kalau kamu main game sampai 3 jam. Boleh nggak kamu berhenti setengah jam lagi? Kita hanya bisa menegur sikap, keputusan, dan perbuatannya, bukan kepribadiannya. Ini hal yang bisa kita pelajari, saudara-saudara. Yang ketiga, dari kisah Lukas 15 ini kita melihat ciri yang ketiga adalah memberi anak kesempatan yang kedua. Saudara, mengampuni itu adalah memberi kesempatan. Bukan memberi syarat, memberi kesempatan. Kasih itu memang mendisiplin, tapi bukan menghukum. Saya percaya bahwa anak ini akan dibimbing oleh si ayah setelah pesta itu. Tentu dia didisiplin untuk bisa kerja kembali di rumah seperti abangnya. Tapi bukan berarti haknya diambil. Haknya sebagai anak dikorbankan. Tidak sama sekali. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dikatakan cinta itu cakap memikul kesalahan, cakap memikul kelemahan pasangannya. Ayat itu berbicara dengan keras bahwa kasih menutupi banyak kesalahan. Kasih itu sabar dan siap menanggung kesalahan orang yang kita cintai. 1 Korintus 13. Saudara yang terkasih, sekali lagi cinta kreatif, cinta agape tidak tergantung semata-mata pada objek yang dicintai. Tapi tergantung pada si pemilik cinta, yaitu si ayah, bukan si anak. Roma 5 ayat 8 yang kita baca tadi. Kristus mati ketika kita masih berdosa. Dia tidak menggantungkan kasihnya kepada kita yang masih berdosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi saudara, cinta kreatif tidak bergantung pada objek yang dicintai, tapi pada kita, seberapa besar kita mencintai. Seberapa besar maaf kita, bukan tergantung pada orang yang melukai, tapi berapa banyak stok cinta kita kepada yang melukai.
Saudara yang kekasih, ciri yang keempat dalam Lukas 15, cinta kreatif itu merayakan. Hebat. Si ayah ini cakap sekali merayakan anaknya walaupun tidak layak untuk dipestakan. Kalau anak ini juara, anak ini berhasil, rasanya pesta itu layak. Tapi justru ini cinta yang mengagumkan. Ini adalah blessing. Ini adalah kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak dia terima, diberikan oleh ayahnya. Kalau kita bisa mengasihi orang yang layak menerimanya, itu cinta yang biasa. Tapi kalau kita memberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya, itu cinta luar biasa. Cinta kreatif dinyatakan secara kreatif. Ditunjukkan secara kreatif. Barangkali bisa kita merayakan suatu pesta ulang tahun untuk anak kita, walaupun dia menyebalkan. Kita tetap memberikan dia hadiah, dia kado. Itu haknya. Kita seringkali gagal karena menekankan kewajiban lebih daripada hak. Seberapa kreatif kita menghargai? Seberapa kreatif kita memuji anggota-anggota keluarga kita? Bukankah kita lebih sering mengkritik, menghukum, membandingkan? Menarik sekali alasan orang tua ayah ini memestakan anaknya. Dia sempat diserang oleh anak sulungnya yang marah, kenapa papa memestakan? Aku aja baik-baik di rumah, papa tidak pernah pesta dengan teman-temanku. Sementara adikku yang main sama pelacur bapak rayakan. Si ayah menjawab dengan lembut. Ya, aku rayakan. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat 32 sangat menggugah hati saya. Bagi si ayah ini yang penting adiknya masih hidup, anakku masih hidup. Dia tidak peduli dalam kondisi apapun. Saya senang anak saya telah kembali dan telah hidup. Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 juga mengatakan hal yang sama. Hidup lebih penting daripada fasilitas hidup. Yesus berkata, bukankah hidup itu lebih daripada pakaian? Daripada makanan? Tuhan Yesus mengajarkan hidup jauh lebih penting daripada fasilitas hidup. Juga hidup itu lebih penting daripada keberhasilan hidup. Dan apapun hidup itu layak untuk dirayakan. Kita peratapan mengatakan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Tidak peduli apapun kondisi kita, kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Mari kita ingat Matius 6 tadi, hidup lebih penting daripada apapun. Dari keberhasilan hidup. Bahkan lebih penting daripada kegagalan. Tidak peduli Anda dan saya sekarang gagal, Tuhan tetap mengasihi kita. Asal kita mau kembali datang kepadanya. Pada akhirnya, mari kita periksa seberapa besar gelas cinta kita. Seberapa kreatif kita menyatakan kasih kita kepada orang-orang kita sayangi. Saya rasa kalau kita mengingat cinta Tuhan kepada kita, layaklah kita membagikannya kepada orang-orang lain. Kita menerima tanpa syarat, kita membagikan tanpa syarat. Roma 5 ayat 8. Kiranya menggugah perasaan hati kita. Dia mati kepada kita untuk kita waktu kita masih berdosa. Kita tidak layak untuk menerimanya. Saya tidak tahu ujian apa yang sedang Anda alami sehingga cinta Anda sekarang menjadi bermasalah. Apa ujian cinta yang terbesar dalam hidup Anda? Dilukai, dikhianati, diabaikan, disingkirkan. Saudara, saya percaya cinta Tuhan tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berhenti mencintai kita apapun keadaannya. Selama kita mau seperti anak bungsu itu, kembali. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Selalu ada harapan. Saya berharap Tuhan akan meneguhkan firman-Nya. Kita menguatkan hati kita untuk mengikut sebagai seorang murid Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan semua yang terbaik, meskipun melewati semua yang terburuk. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak bersyarat. Cinta agape yang telah mengubah hidup kami.
Engkau telah mati untuk kami yang sudah berdosa ini, menyelamatkan kami dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Bantu kami untuk mengaplikasikan juga kasih ini kepada orang-orang, terutama orang-orang dekat dengan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Silakan jemaat bersaat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.